Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dari sebuah lima dengan judul digitalisasi naskah kuno. Proyek kami bernama Naskah. Silakan dari Lucia sebagai moderator. Saya Dina Ritma, saya Siti Andriani, saya Sri Bintang Maharani. Berikut adalah paparan dari hasil proyek kami yang akan disampaikan oleh teman saya bernama Dina. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama identifikasi masalah. Yang pertama yaitu isu. Naskah kuno seringkali dalam kondisi rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Proses digitalisasi dapat membantu melestarikan naskah tersebut, tetapi ada risiko merusaknya selama proses pemindaian atau fotografi. Proses digitalisasi naskah kuno bisa sangat mahal, terutama jika naskah tersebut sangat besar atau dalam kondisi yang sangat rapuh. Ini bisa menjadi isu lembaga budaya atau organisasi yang ingin melakukan digitalisasi. Beberapa naskah kuno memiliki nilai budaya atau spiritual yang sangat penting bagi masyarakat tertentu. Ada isu etika dalam bagaimana naskah-naskah ini diperlakukan dalam proses digitalisasi dan bagaimana akses terhadap mereka diatur. Digitalisasi memungkinkan akses yang lebih luas ke naskah kuno daripada yang mungkin dilakukan dengan cara fisik. Ini dapat meningkatkan penelitian, pembelajaran, dan pemahaman tentang budaya dan sejarah masa lalu. Selanjutnya yaitu instansi, yaitu Perpustakaan Nasional, digitalisasi museum dan galeri seni universitas, dan Perpustakaan Akademik Arsip Nasional dan Sejarah Lembaga Budaya dan Keagamaan proyek kolaboratif. Selanjutnya yaitu permasalahan, yaitu masih banyak naskah yang belum digitalkan. Naskah mudah rapuh, rusak. Ini akan menyebabkan hilangnya informasi jika tidak melakukan tindakan pelestarian non-fisik pada naskah dengan cara mendigitalkan naskah. Yang pertama yaitu teknologi digital terus berkembang dan format digital yang digunakan saat ini memungkinkan ketinggalan zaman dalam beberapa tahun. Ini memerlukan pemikiran tentang bagaimana menjaga naskah digital agar tetap dapat diakses di masa depan. Yang kedua yaitu menciptakan metadata yang akurat dan lengkap untuk setiap naskah digital adalah penting agar naskah tersebut dapat ditemukan dan dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya yaitu stakeholder. Adapun yang pertama yaitu perusahaan, yang kedua konservator, yang ketiga penelitian, yang keempat pemerintah, yang kelima masyarakat, yang keenam kurator, yang ketujuh pendanaan, yang kedelapan pengembangan teknologi. Selanjutnya, oh ya, selanjutnya yaitu solusi. Melakukan digitalisasi naskah merupakan cara yang tepat untuk menjaga dan melestarikan naskah. Digitalisasi ini merupakan upaya dalam penyelamatan informasi. Yang pertama yaitu digitalisasi naskah dengan melakukan pemindaian dan fotografi pada naskah yang melakukan gambar, maka hasil dari proses digitalisasi naskah adalah sebuah naskah dalam format digital. Yang kedua yaitu manajemen metadata. Mengelola metadata dengan menginput data dari naskah yang akan didigitalkan ke dalam sistem. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Cynthia. Selanjutnya yaitu use case. Di sini use case diagram adalah aktivitas yang terjadi di sebuah sistem naskah. Pada use case di atas, aktor yang terlibat adalah admin dan pengguna. Admin dapat mengakses sistem dengan login terlebih dahulu, mengatur pemindaian dan fotografi, mengelola metadata naskah, melihat metadata naskah dan mendownload, serta logout. Sedangkan pengguna hanya dapat login dan melihat metadata naskah, juga mendownload naskah.
Selanjutnya yaitu activity diagram login. Pada tampilan awal untuk admin memasukkan username dan password, lalu pilih login. Selanjutnya sistem akan memverifikasi username dan password. Jika username dan passwordnya salah, maka sistem akan menampilkan notifikasi please fill out the field. Tapi jika sudah benar, maka akan lanjut ke verifikasi username dan password. Selanjutnya, sistem akan menuju ke valid dan invalidnya. Jika verifikasi salah, maka menampilkan error message. Tapi jika sudah benar, maka menampilkan home page. Selanjutnya, untuk login pengguna, sama halnya dengan login admin, memasukkan username dan password, menampilkan notifikasi please fill out the field jika passwordnya salah, dan jika benar diverifikasi, dan jika verifikasinya sudah benar, maka akan menampilkan home page, tapi jika salah akan menampilkan error message dan kembali lagi ke halaman login. Selanjutnya, activity diagram pemindaian dan fotografi. Ini tampilan untuk admin. Setelah admin masuk ke dalam sistem, menampilkan gambar. Selanjutnya, admin melakukan pemilihan gambar. Sistem menampilkan gambar yang sudah dipilih, dan admin mengklik simpan, lalu sistem menampilkan gambar yang sudah disimpan. Selanjutnya, activity diagram menghapus metadata. Ini hanya dilakukan oleh admin. Pertama, menampilkan home page. Selanjutnya, sistem menampilkan from metadata. Admin melakukan pilih data yang ingin dihapus dan pilih icon delete. Selanjutnya, sistem menampilkan konfirmasi message yang yes atau cancel. Jika pilih cancel, maka akan kembali lagi ke pilih data yang akan dihapus dan ingin di-delete. Tapi jika pilih OK, maka akan lanjut ke data yang telah terhapus pada laman. Selanjutnya, activity diagram melihat metadata naskah. Melihat metadata naskah dan mendownload naskah hanya dilakukan oleh pengguna, yaitu pengguna masuk dulu ke laman, langsung ke beranda, pilih dan lihat metadata naskah. Sistem akan menampilkan gambar naskah dan download naskah. Selanjutnya, activity diagram logout dilakukan oleh admin. Setelah masuk ke homepage, pilih menu keluar, dan sistem menampilkan form login. Setelah itu selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Bintang. Lalu selanjutnya data flow diagram. DFD level 0. Admin melakukan input pemindaian naskah dan input metadata naskah ke sistem naskah tara. Selanjutnya, sistem naskah tara menampilkan tampilan naskah dan download kepada pengguna. Selanjutnya, DFD level 1. Admin melakukan input pemindaian ke selanjutnya melakukan proses pemindaian naskah dan merekam data. Selanjutnya, tabel foto naskah. Dari tabel foto naskah dilanjutkan ke database. Dari database akan memunculkan tampilan naskah dan download kepada pengguna. Admin melakukan input metadata naskah, selanjutnya melakukan proses metadata naskah, merekam data, lalu tabel metadata naskah. Dari tabel metadata naskah dilanjutkan ke database. Dari database akan dimunculkan tampilan metadata dan download kepada pengguna.
Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan prototipe Figma dari proyek kami yang bernama Tara. Nah, bisa kita lihat ini adalah tampilan awal atau interface dari proyek kami ini. Nah, yang pertama kita bisa melihat tentang about ini tentang apa sih Tara itu. Nah, berikut adalah penjelasan. Naskah Tara adalah sistem yang dibuat untuk mendigitalisasikan naskah. Digitalisasi naskah merupakan supaya penyelamatan naskah-naskah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sistem digitalisasi naskah adalah proses mengubah naskah dari format tradisional ke bentuk digital menggunakan teknologi informasi. Nah, ini sekilas tentang Tara. Lalu di sini kita bisa memilih mengklik digitalisasi. Nah, di sini kita bisa memasukkan 8 daerah dari naskah yang ingin kita masukkan ke dalam Tara ini. Di sini ada katalog ID, bibit, jenis bahan, judul naskahnya, pengarang, penerbit, deskripsi fisik, dan juga subjek. Nah, di fotografi, kita bisa memasukkan gambar naskah yang ingin kita digitalisasikan. Di sini ada sumber gambarnya, ada resolusi yang kita inginkan, ada ukuran gambar, dan juga nomor panggil. Setelah kita semua masukkan data-datanya, kita bisa langsung submit. Ya guys, kita kembali saja. Nah, lalu selanjutnya ada opsi login. Nah, kita bisa masuk ke Tara dengan memasukkan username dan password. Jika kita tidak punya, kita bisa membuat akun. Nah, ini teman-teman. Welcome in Tara. Welcome to Tara. Ya. Sini kita bisa masukkan username, email, create password, confirm password, dan sign up. Jika kita sudah masukkan datanya, kita bisa langsung sign up dan langsung masukkan data yang ingin kita buat login. Nah, kembali lagi. Kita juga bisa, nah, ini adalah yang awalnya. Sini kita bisa klik opsi-opsi yang ada di sini. Nah, misalnya kita ingin mencari naskah kuno, yang akan langsung menunjukkan di mana letak kategori naskah yang kita inginkan. Di sini ada 5 kategori. Pertama kategori naskah kuno, pulangka, peta, majalah dan surat kabar. Ini juga foto, gambar, dan lukisan. Nah, kita klik saja misalnya naskah kuno. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa pilihan dari naskah kuno ini. Saya kita ingin melihat naskah kuno dari Aksara Jawa dan Pasir Perahu. Kita bisa mengakses informasi lebih lanjut dari naskah ini dengan cara mengklik. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita langsung diarahkan ke website naskah kuno dengan data yang lebih lengkap. Kita juga bisa mendownload dan gambar naskah. Nah, kita juga opsi mendownload ya teman-teman. Kita kembali aja lagi. Di sini juga ada buku langkah. Fiturnya juga sama ya. Bisa kita akses untuk informasi lebih mendalam dari kitab yang ingin kita inginkan dan naskah kuno yang ingin kita inginkan. Hmm, teman-teman. Ini kita juga bisa menurut gambar
Klik. Kembali lagi. Semua ini bisa kita akses ya teman-teman. Foto, gambar, dan lukisan juga bisa. Peta juga bisa. Kita ingin mencari peta-peta kuno. Jika ingin kita informasi berlanjut, kita klik saja yang ini. Teman-teman. Majalah dan first berlangkah. Sini kita bisa lihat ada beragam kontak sini Instagram, Twitter, LinkedIn. Bisa kita untuk informasi lebih lanjut kita bisa mengklik opsi Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Jadi teman-teman, nah, kalian bisa menghubungi informasi tentang Tara ini melalui admin kami yang sangat baik ya. Jadi teman-teman, apa lagi ya? Sepertinya itu saja deh. Sekian dari saya. Terima kasih. Kami akhiri video ini dengan kurang dan mohon maaf bila itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipit-cipit dapat